Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akibat tersulut emosi lantaran dibilang bodoh, ini seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara tega membakar ayah kandungnya sendiri. Akibat peristiwa itu, pemirsa, Aswar berusia 49 tahun warga Kota Medan menderita luka bakar 85% dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara Satreskrim Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan MH alias Alfian yang berusia 25 tahun yang merupakan anak kandung korban. Diduga pelaku emosi akibat sering dibilang bodoh oleh ayahnya karena dagangan satenya tidak laku. Puncak emosi pelaku saat sang ayah menegur pelaku ketika merampas HP ibu tirinya. Alfian pun mengunci rumah dan mengambil botol bensin, membakar rumah beserta dengan ayahnya. Selain menahan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti korek api dan botol BBM. Kerjaan Bapak disambut oleh anaknya dengan emosi yang mengatakan ayah dan ibu pura-pura baik dengan saya, padahal ibu sering menggunai usaha saya sehingga usaha jualan saya tidak laku. Kemudian kedua orang tuanya dikunci di dalam rumah. Si pelaku keluar mengambil bensin, kemudian masuk lagi ke rumah, disiram kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya dibakar, kemudian dikunci di dalam rumah. Ya, pemirsa, diduga tersulut emosi lantaran dibilang bodoh, seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara tega membakar ayah kandungnya sendiri. Dan untuk mengetahui kronologi dari peristiwa ini, pemirsa, sudah bersama dengan kami ada Ibda Haidar Fadil Lubis selaku Kanit PPA dari Polres Pelabuhan Belawan. Selamat pagi, Pak Haidar Lubis. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Haidar, seperti apa kondisi korban atau ayah dari pelaku saat ini? Kondisi korban sendiri pada saat itu bersangkutan berapa sakit umum balik kemarin. Namun yang disesalkan adalah sendiri tidak memiliki klaim asuransi, sehingga kami pun masih berupaya bagaimana untuk mengatasi kalau biaya rumah sakit ini. Oke, Pak Haidar Lubis, kami ingin mengkonfirmasi sebenarnya ini korban yang dibakar oleh anak tersebut ada berapa orang, Pak? Apakah hanya ayahnya atau ibu tirinya juga ikut terlibat? Baik, Ibu. Jadi sebenarnya ini kronologi adalah disebabkan oleh faktor emosi dari sang anak, karena pada saat pagi hari ini kan si keluarga ini kan dia kan bapak dan ibu kerja sarapan. Jadi waktu pagi hari subuh ini si anak ini sudah sempat ribut sama kedua orang tuanya. Jadi setelah pulang dari kerja berjualan sarapan, karena masih belum teredam emosi dari sang anak ini, akhirnya saat bapak dan ibunya masuk ke rumah, di situ sang anak langsung mengambil bensin yang sudah disiapkan. Bensin itu di dalam botol aqua, kemudian yang bersangkutan dirampas di rumah, dan setelah itu langsung yang bersangkutan lemparkan korek ke botol bensin tersebut. Begitu. Tapi apa benar, Pak, pelaku Jadi ini sebelumnya kerap dimaki atau dikata-katai oleh sang ayah? Jadi berdasarkan keterangan yang sudah kami ambil dari yang bersangkutan, si pelaku memang menyatakan bahwa yang bersangkutan sering diulang oleh bapaknya dan ibunya. Namun kami pun juga tentunya memeriksa juga dari keterangan dari orang tuanya. Jadi sebenarnya si anak ini adalah anak dari istri yang pertama ya. Ini kan bapak ini kan belum menikah lagi yang kedua. Mungkin karena faktor dendam emosi, si anak ini merasa orang tuanya kok menikah lagi. Jadi dari dasar inilah si anak ini sering marah-marah terhadap orang tuanya. Gitu. Tapi di barang bukti ini pihak kepolisian juga menemukan adanya botol bekas BBM ya, Pak ya. Apakah sebelumnya ini sudah dipersiapkan oleh pelaku atau artinya aksi ini sudah direncanakan terlebih dahulu, Pak? Jadi kemarin sempat kami tanyakan juga kepada yang bersangkutan, tentunya botol tersebut kan botol aqua itu. Jadi botol aqua itu berisi bensin.
Memang kemarin sudah kami interogasi, lakukan pemeriksaan terhadap si pelaku anak tersebut. Yang bersangkutan menerangkan bahwa botol tersebut yang bersangkutan beli sendiri. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pelaku kejadian ini sudah direncanakan oleh yang bersangkutan. Kemudian kedepannya seperti apa Pak hukuman untuk anak yang tega membakar ayah kandungnya ini? Kemarin kami terapkan pasal yang pertama, kami sambungkan juga dengan undang-undang spesialisnya. Jadi kemarin kami terapkan pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijungtokan dengan pasal dalam KUHP, yaitu pasal percobaan 53, dijungtokan pasal 354, 354, dijungto pasal 338, dijungto pasal 340. Yang keempat itu ancaman pidana maksimalnya seumur hidup atau pidana mati. Itu pasal 340, pembunuhan berencana. Gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibda Haidar Lubis selaku Kanit PPA dari Polres Pelabuhan Belawan.